Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk saya menjelaskan tentang mata kuliah Aswaja. Langsung saja, saya akan membahas tentang poin inti yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu ada aliran ilmu-ilmu kalam. Nah, kita langsung baca dari buku ini dan mengambil referensi jawabannya, serta saya akan bacakan dulu untuk soal jawaban dan kita akan membahas tentang nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama yaitu jelaskan doktrin-doktrin Syiah dan kelemahannya. Yang kedua, jelaskan doktrin-doktrin Khawarij dan kelemahannya. Oke, mari kita bahas. Oke, sahabat sekalian, jadi dalam sejarah Islam muncul berbagai aliran ataupun kelompok yang memiliki pandangan berbeda dalam hal akidah, kepemimpinan, penafsiran syariat. Nah, dua di antaranya yang paling dikenal dan kontroversial yaitu ada aliran Syiah dan Khawarij. Nah, apa sebenarnya yang mereka yakini seperti itu? Dan maka letak kelemahannya doktrin mereka. Jadi mari kita bahas bersama-sama ya. Kita langsung cari referensinya dari buku Aswaja 1 ini. Nah, kita bahas tentang asal-usul Syiah. Syiah muncul sebagai kelompok yang meyakini bahwa kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW harus berada di tangan keluarga beliau, khususnya Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Kata Syiah sendiri berarti pengikut atau partisan, merujuk pada pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, doktrin inti Syiah yang pertama itu ada imamah. Doktrin sentral Syiah adalah imamah, yaitu keyakinan bahwa imam adalah pemimpin spiritual dan politik ditunjuk secara ilahi. Nah, imam bukan hanya pemimpin politik, tapi juga maksum, yaitu terjaga dari dosa dan memiliki ilmu khusus dari Allah. Nah, seperti itu doktrin inti Syiah menurut yang pertama yaitu ada imamah. Yang kedua ada al-wilayah. Kecintaan dan loyalitas kepada Ali dan Ahlul Bait dianggap sebagai bagian dari iman. Mereka yang tidak mengakui keimaman Ali dianggap menyimpang. Jadi seperti itu. Yang ketiga ada taqiyah, yaitu menyembunyikan keyakinan ketika berada dalam kondisi bahaya. Nah, ini sering menjadi sorotan karena dituduh membolehkan kebohongan demi keselamatan diri. Nah, seperti itu ya, taqiyah namanya. Yang keempat ada ar-rajah, keyakinan bahwa para imam ya, khususnya Imam Mahdi yang gaib akan kembali ke dunia untuk menegakkan keadilan. Nah, di sini juga ar-rajah menjelaskan bahwasanya besok ketika hari akhir Imam Mahdi akan muncul untuk menyelamatkan golongan Islam, seperti itu. Yang kelima ada Al-Mahdawiyah. Imam ke-12 Muhammad Al-Mahdi ya, dipercaya masih hidup namun dalam keadaan gaib dan akan muncul sebagai penyelamat di akhir zaman. Nah, nanti ini yang saya jelaskan sedikit tadi bahwasanya Imam Mahdi akan muncul besok pada zaman akhir. Nah, apa sih kelemahan doktrin dari Syiah? Nah, tentu saja ada ya teman-teman. Yang pertama itu ada bertentangan dengan prinsip syuro. Nah, Syiah menolak sistem musyawarah ya dalam pemilihan pemimpin sebagai yang dilakukan para sahabat. Ini bertentangan dengan model kepemimpinan Rasulullah SAW yang tidak menetapkan pewaris secara eksplisit. Nah, dulu sebelum ada golongan Syiah ini, Rasulullah itu mengambil keputusan yaitu dengan cara gimana, seperti musyawarah ya, siapa yang akan jadikan pemimpin. Namun ketika golongan Syiah ini berdiri ataupun ada, dia itu langsung seperti mendoktrin seseorang ataupun menunjuk seseorang sebagai pemimpin. Nah, seperti itu. Yang kedua ada gulu ya, berlebihan terhadap Ahlul Bait. Beberapa kelompok Syiah ekstrim mengangkat para imam hampir setara dengan Nabi. Nah, bahkan ada yang sampai menuduhkan Ali. Ini tentu sangat bertentangan dengan akidah tauhid. Nah, seperti menuhankan Ali ya, seperti itu. Nah, jadi ini mungkin ada terlalu berlebihan. Jadi disebut itu gulu, seperti itu.
Yang ketiga ada hadis-hadis yang tidak otentik. Jadi banyak riwayat yang digunakan dalam literatur Syiah tidak diakui oleh ahlu sunnah karena kelemahan sanad dan isi yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah sahih seperti itu. Nah, yang keempat ada takiyah yang salah digunakan. Walaupun bisa justifikasikan dalam kondisi darurat, praktik takiyah yang berlebihan bisa merusak kepercayaan publik dan menyebabkan keraguan terhadap kejujuran dan keyakinan seperti itu. Nah, oke, mungkin untuk jawaban dari doktrin Syiah dan kelemahannya cukup itu dulu, dan yang kedua kita akan melanjutkan dari doktrin-doktrin Khawarij dan kelemahannya juga. Nah, kita akan bahas asal-usul Khawarij. Dari mana sih Khawarij itu? Tentunya teman-teman juga belum semua tahu ya. Dari mana asal-usul Khawarij seperti itu. Khawarij berasal dari kharaja yang berarti keluar. Nah, mereka adalah kelompok yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib setelah perang Siffin karena kita menerima tafhim atau arbitrase. Mereka menganggap bahwa siapapun yang melakukan dosa besar telah kafir dan halal darahnya. Nah, kita akan bahas tentang doktrin inti Khawarij. Nah, yang pertama ada pengkafiran pelaku dosa besar. Mereka meyakini bahwa siapa saja yang melakukan dosa besar ya, seperti zina, mencuri, membunuh, otomatis itu sudah keluar dari Islam. Jadi tidak ada toleransi dengan apapun, tidak ada. Pokoknya langsung dikatakan keluar dari Islam ataupun murtad seperti itu. Yang kedua, pemerintahnya hanya sah jika adil secara mutlak. Bagi Khawarij, hanya pemimpin yang sangat soleh yang boleh memimpin. Jika pemimpin dianggap dolim, wajib dilawan bahkan dengan kekerasan. Nah, di sini menurut saya juga agak aneh ya. Jadi pemimpin kan dia sendiri yang memilih tentunya saja. Tapi ketika tidak ada ataupun tidak cocok dengan sesuai dengan dia itu langsung dengan kekerasan untuk melawan pemimpin tersebut. Yang ketiga yaitu ada fanatisme terhadap dalil dohir. Mereka sangat literal dan tidak memindahkan konteks atau penafsiran ulama dalam memahami ayat dan hadis. Nah, seperti itu. Yang keempat, tidak mengakui legitimasi Ali dan Muawiyah. Mereka menganggap kedua tokoh ini salah karena menyetujui arbitrase dan menganggap hanya mereka yang benar. Dan kita lanjut, yaitu ada kelemahan doktrin Khawarij. Yang pertama ada ekstremisme dan kekerasan. Sikap mengkafirkan sesama muslim dengan mudah menyebabkan mereka menjadi kelompok radikal yang suka memberontak dan membunuh, bahkan sahabat pun mereka anggap kafir seperti itu. Sangat ekstrim dan tentunya sangat keras sekali ya. Dan yang kedua yaitu bertentangan dengan dalil syar'i. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa pelaku dosa besar masih muslim dan hukumannya adalah melalui hukum Islam, bukan dikafirkan dan dibunuh sembarangan seperti itu. Dan yang ketiga, merusak persatuan umat. Khawarij menolak ijtihad, tidak mengenal toleransi terhadap perbedaan pendapat, dan menganggap hanya mereka yang benar, dan hal ini menyebabkan perpecahan tajam dalam umat Islam. Nah, yang keempat yaitu terputus dari tradisi ilmiah. Mereka menolak pendapat mayoritas ulama dan tidak membangun landasan ilmu yang kokoh. Akibatnya eksistensi mereka sulit bertahan lama dan hanya muncul dalam berbagai radikal saat saja. Jadi sahabat sekalian, jadi dari dua kelompok ini, Syiah dan Khawarij, kita belajar bahwa keseimbangan dalam beragama itu sangatlah penting. Jadi kita harus toleransi, kita harus ada kecintaan bukti kita terhadap saudara-saudara kita sama Islam, sama manusia, khususnya sama Islam ya teman-teman. Jadi Islam adalah agama yang dibangun atas ilmu, akhlak, dan keseimbangan antara teks dan konteks. Jadi kelompok yang terlalu berlebihan dalam
mengultuskan dari tokoh ya seperti Syiah dan kelompok-kelompok yang selalu mudah mengkafirkan orang lain seperti Khawarij. Nah, keduanya menyimpang dari jalan lurus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, maka sebagai umat Islam, nah, mari kita kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para ulama dan urus terpercaya, jauhi ekstremisme baik dalam bentuk kultus maupun kekerasan. Oke. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak beberapa penjelasan saya dari aliran-aliran ilmu kalam ya. Jadi mungkin